Chandra. Ya, setelah kita akan menyambut kedua mempelai memasuki ruang pemberkatan nikah. Saya jemput Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyambut kedua mempelai yang masuk ke dalam altar Tuhan. Sama-sama kita bangkit. Siang hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini ya Bapak. Kami bisa berkumpul, kami ada di dalam hadirat-Mu, kami ada di dalam kasih-Mu. Untuk kami sama-sama menaikkan syukur kami dan sembah kami pagi-Mu. Siang hari ini, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan kedua mempelai yang hadir yang sudah ada di tengah-tengah ini. Terima kasih. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat depanmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata
kita yang ada di tempat ini semuanya pasti berbahagia ya. Keluarga besar, kita semua hadirin, bahkan terutama kedua mempelai, karena hari ini akan mengadakan pernikahan kudus. Pernikahan adalah sebuah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sebelum manusia merancangkan yang namanya pernikahan, Tuhan sudah lebih dahulu merancangkan pernikahan buat setiap kita. Dan saya minta waktunya Bapak Ibu 10 sampai 15 jam ke depan. Oh salah ya, 10 sampai 15 menit ke depan. Biarlah kita semua tenang, kita semua sama-sama mendengarkan nasihat firman Tuhan, baik yang sudah menikah, baik yang akan menikah, dan kedua mempelai. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Oke, lanjut. Pernikahan terjadi karena adanya cinta, ada komitmen, ada tanggung jawab, sehingga hari ini kedua mempelai di tempat ini mengambil satu keputusan untuk menikah. Walaupun mungkin ada orang yang menikah tidak didasari dengan cinta, mungkin karena dijodohkan, tetapi kebanyakan pernikahan terjadi karena ada yang namanya cinta. Dan pernikahan yang bahagia harus didasari dengan fondasi yang kuat Bapak Ibu. Fondasi di dalam sebuah pernikahan kita adalah jelas Tuhan Yesus. Sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh, ketika angin datang, badai datang, banjir datang, bangunan itu tidak akan roboh. Begitu juga dengan pernikahan kita. Ketika Tuhan Yesus menjadi dasar atau fondasi di dalam pernikahan kita, mau masalah sebesar apapun, pernikahan kita akan tetap berdiri. Pernikahan kita akan menjadi kekal sampai maut memisahkan. Tetapi sebuah bangunan yang kokoh bukan cuma butuh dasar atau fondasi yang kuat, tetapi dia juga ditunjang dengan pilar-pilar yang kuat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua pilar di dalam pernikahan. Yang pertama adalah kasih. Pernikahan terjadi karena kita jatuh cinta satu dengan yang lainnya, dan jelas dengan lawan jenis. Bukan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Tetapi pernikahan terjadi karena cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa untuk membangun untuk membangun sebuah pernikahan, cinta saja tidak cukup. Sebab cinta seringkali hanya didasari oleh perasaan kita. Cinta seringkali hanya didasari dengan hawa nafsu. Lanjut lagi, cinta itu bisa hilang. Dengan berjalannya waktu, cinta juga bisa berubah menjadi benci. Benar apa benar? Banyak orang yang dulu menikah, lihat pasangannya, wow, jatuh cinta. Tetapi begitu menjalani pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan tidak menutup kemungkinan 20-30 tahun, cinta itu akan berubah menjadi benci. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu yang namanya mengupgrade cinta kita ke level yang lebih tinggi, yaitu ke level kasih. Sebab kalau cinta cuma didasari dengan perasaan hawa nafsu semata, dan cinta itu bisa hilang, tetapi kasih itu tidak akan pernah hilang. Sebab kasih itu murah hati, kasih itu pemaaf, kasih itu sabar satu terhadap yang lainnya, kasih itu sanggup menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu kita perlu mengupgrade cinta kita untuk berubah menjadi kasih. Jadi di dalam pernikahan kita perlu yang namanya kasih untuk membangun pernikahan. Cinta itu adalah sebuah perasaan, tetapi kasih itu adalah sebuah keputusan. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Di dalam sebuah pernikahan, jangan pernah berpikir bahwa saya menikah agar supaya saya bahagia, atau saya menikah agar supaya saya mendapatkan kebahagiaan. Jika Bapak Ibu atau kedua mempelai berpikir bahwa dengan menikah akan bahagia, saya bisa jamin pernikahan itu tidak akan bahagia. Sebab pernikahan bukan untuk kita mencari kebahagiaan, tetapi pernikahan adalah bagaimana kita memberi kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Pernikahan yang didasari dengan kasih, bukan pernikahan yang menuntut. Oh, kamu gak bisa buat saya bahagia. Oh, kamu gak bisa buat saya senang. Saya menikah dengan kamu dibandingkan saya masih tinggal dengan orang tua saya jauh
akan pernah bahagia. Tetapi ketika menikah kita belajar untuk memberikan, memberi kasih, memberi pengampunan, memberikan apa yang kita mampu untuk berikan kepada pasangan kita, maka percaya bahwa pernikahan kita pastinya akan bahagia. Banyak orang yang berpikir bahwa menikah untuk bahagia. Oleh sebab itu tidak banyak rumah tangga yang seringkali punya masalah yang cukup sangat parah, dan banyak juga orang yang menikah dan pada akhirnya akan bercerai. Yang kedua, Bapak Ibu, pilar di dalam pernikahan yaitu pengampunan. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan adalah sebuah kebahagiaan, tetapi banyak juga pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Dan banyak orang berpikir bahwa perceraian disebabkan karena satu dengan yang lainnya tidak bahagia, atau perceraian disebabkan karena faktor perekonomian, dan yang paling banyak orang dunia berpikir perceraian terjadi karena perselingkuhan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan kedua mempelai, hal-hal itu tidak mempengaruhi perceraian di dalam keluarga. Perceraian disebabkan hanya karena satu hal, Bapak Ibu, karena kita tidak mau mengampuni. Oleh sebab itu pilar yang kedua di dalam pernikahan adalah pengampunan. Yang pertama, pilar di dalam pernikahan adalah kasih. Yang kedua adalah pengampunan. Kita akan lihat di dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim di dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Pernikahan adalah hal yang gampang-gampang susah ya Bapak Ibu ya. Seringkali hal-hal yang kecil bisa menjadi hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil bisa membuat suami istri ribut. Contoh, Pepsodent, istri sukanya mencet dari bawah, suami suka mencetnya dari tengah. Dan perkara Pepsodent saja itu bisa ribut loh. Jadi Bapak Ibu banyak yang ketawa ya. Jadi pernikahan itu bukan kita ribut untuk hal-hal yang besar, tidak. Tetapi kita seringkali ribut hanya dengan hal-hal yang kecil. Contoh lagi, suami kalau ambil baju di dalam lemari seperti kapal pecah, ditarik saja sesuka hati. Sementara istri suka lemarinya tetap rapi. Bisa jadi pertempuran yang sengit hanya perkara pakaian di dalam lemari. Nah, ketika kita tidak bisa mengampuni di dalam pernikahan, pernikahan kita akan berujung dengan perceraian. Ada begitu banyak hal yang nantinya akan terjadi di dalam pernikahan. Untuk membangun sebuah pernikahan, kita benar-benar butuh hati yang mau mengampuni. Mungkin satu saat pasangan kita berbuat salah. Mungkin satu saat pasangan kita sudah boleh dikata seolah-olah tidak punya rasa cinta lagi. Mungkin suatu saat kita akan menghadapi yang namanya masalah ekonomi di dalam keluarga. Tetapi percaya Bapak Ibu, apapun yang akan terjadi di dalam pernikahan kita, ingat kita harus melepaskan, kita harus memiliki yang namanya pengampunan. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Jadi beda antara memaafkan dan mengampuni. Kalau memaafkan itu kita hanya sebuah keinginan. Oke, saya bisa maafkan dia. Orang dunia sering berkata bahwa saya bisa memaafkan, tetapi saya nggak bisa melupakan. Tetapi mengampuni itu berbeda dari memaafkan Bapak Ibu. Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sering-sering kita diproses dengan orang yang paling dekat dengan kita. Amsal berkata bahwa manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Kenapa kita seringkali diproses dengan orang yang paling dekat dengan kita, pasangan kita? Karena kalau kita diproses dengan orang yang jauh dengan kita, tetangga kita, teman kita, itu sakit. Tapi sakitnya tidak sesakit ketika pasangan kita melakukan hal yang tidak kita inginkan. Ibu-ibu, wanita-wanita itu paling suka kalau dapat kejutan. Misalkan Valentine dikasih bunga, ulang tahun dikasih bunga. Itu perempuan suka sekali, ibu-ibu suka, wanita suka. Tapi wanita itu tidak suka kalau dibuat terkejut. Jadi bapak-bapak tolong dibedakan ya. Ibu-ibu, istri-istri itu suka dikasih kejutan, tapi tidak suka dibuat terkejut. Contohnya, pas istri-istri buka handphone, tiba-tiba ada yang ngomong, I love you. Jangan
coba-coba buat istri seperti itu, maka akan muncul perang dunia ketiga. Jadi ingat bapak-bapak ya, ibu-ibu itu suka kalau dikasih kejutan, tapi nggak suka dibuat terkejut. Begitu juga dengan bapak-bapak, bapak-bapak juga suka dihormati. Nah, seringkali kita di dalam pernikahan, kita menjadi istri yang tidak tahu menghormati suami kita. Kita juga seringkali di dalam pernikahan menjadi istri yang ember. Ember dalam arti setiap persoalan di dalam pernikahan kita ceritakan ke orang lain. Tidak bisa seperti itu. Setiap pernikahan kita pedas manis, asam asin, berusaha untuk ditelan sendiri dan hanya diceritakan kepada Tuhan. Kalaupun kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi, carilah orang yang benar-benar kita bisa ceritakan, tetapi benar orang-orang yang bisa kita percayai dan bisa memberikan solusi. Jangan jadi istri yang ember. Kalaupun ada masalah di dalam pernikahan, entah itu dengan mertua, dengan suami, dengan ipar, kita perlu update status di media sosial. Istri-istri zaman sekarang seperti itu. 1 bulan berbahagia, bulan kedua mertuaku seperti ini, suamiku seperti ini. Akhirnya pernikahan yang harusnya kudus, yang harusnya bahagia, menjadi konsumsi publik. Bapak Ibu, tahu nggak, orang-orang di sekeliling kita tidak semua itu benar-benar prihatin dengan kita. Kebanyakan orang mau tahu pernikahan kita hanya karena mereka kepo. Mereka tahu lalu mereka ceritakan lagi ke orang lain. Ketemu si A, kamu tahu nggak pernikahannya itu gini, pernikahan itu gini. Tetapi ketika masalah datang di dalam pernikahan, kita ingat bahwa dasar dan fondasi pernikahan kita adalah Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, kita juga harus memiliki yang namanya kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Jadi kalau nanti di dalam perjalanan pernikahan kedua mempelai mendapatkan pada kalian, oh seolah-olah nggak cocok, seolah-olah kayaknya saya salah memilih pasangan. Tidak pernah ada orang yang salah memilih pasangan, tetapi yang ada adalah orang yang tidak mau melepaskan pengampunan dan memberikan kasih di dalam pernikahannya. Jadi pernikahan bukan karena menuntut, tetapi belajar untuk memberi. Yang pertama, fondasi dari pernikahan kita adalah Tuhan Yesus, dan pilarnya adalah 2, kasih dan pengampunan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat nasihat firman-Mu siang hari ini kepada setiap kami dan kedua mempelai. Kami berdoa biarlah pernikahan yang diberkati kedua mempelai, mereka akan berjalan dan membangun pernikahan mereka dengan fondasi dan dasar Tuhan Yesus di dalam pernikahan mereka. Dan biarlah apapun yang akan mereka hadapi nantinya, kasih dan pengampunan menjadi pilar di dalam pernikahan mereka, sehingga mereka akan memperoleh pernikahan yang bahagia, diberkati, dan kekal sampai maut memisahkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan masuk dalam prosesi nikah kudus dari kedua mempelai, yaitu Saudara Antoni Yodi dan juga Saudari Felicia Chandra. Karena itu saya persilakan kepada kedua mempelai boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Ya Bapak Ibu, kedua mempelai akan saling mengucapkan janji nikah kudus mereka di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan kita sekalian sebagai jemaatnya. Namun sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai pria, mohon dijawab. Saudara Antoni Yodi, apakah engkau bersedia menerima Saudari Felicia Chandra menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Oke, karena itu silakan mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Antoni Yodi memilih Felicia Chandra sebagai istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat.
dan saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun itu. Dan saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka memilih dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudara Antoni. Iya, selanjutnya kepada mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya, namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita, mohon dijawab. Apakah saudari Felicia Chandra bersedia menerima saudara Antoni Chandra Antoni Yodi menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Felicia Chandra memilih Antoni Yodi sebagai suami. Saya berkomitmen akan menjadi istri yang baik dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab penuh atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dengan membawa mereka memilih dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudara-saudara. Ya. Kini mempelai akan menandatangani surat janji nikahnya. Silakan boleh menandatangani dimulai dari saudara Antoni, kemudian dilanjutkan dengan saudari Felicia. Ya. Ya Bapak Ibu, kedua mempelai telah saling mengucapkan janji nikah kudus mereka di hadapan kita sekalian. Hari ini kita akan menyaksikan selanjutnya kedua mempelai akan saling menyematkan cincin pernikahan mereka. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cincin di tangan saya, cincin ini terbuat dari emas murni, menggambarkan cinta kasih Antoni dan Felicia adalah cinta kasih yang murni seperti cincin pernikahan ini. Karena itu dipersilakan kepada saudara Antoni boleh mengambil cincin ini dari tangan saya dan memasukkan ke jari manis tangan kanan dari Felicia. Puji Tuhan. Dan cincin di tangan saya berbentuk bulat. Cincin ini tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih daripada saudara Antoni dan juga saudari Felicia adalah cinta kasih yang tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya sampai Yesus datang kedua kalinya. Karena itu dipersilakan kepada saudari Felicia boleh menyematkan cincin ini ke jari manis tangan kanan dari saudara Antoni. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi mempelai. Ya. Dan selanjutnya kami mempersilakan mempelai untuk menghadap ke altar Tuhan, mengambil posisi bersujud di altar Tuhan. Oke. Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan suatu pujian. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam perjuanganmu. Hanya segalanya bagiku, ku percaya janjimu
akan memberkati kedua mempelai dalam pernikahan yang kudus. Ya Tuhan Yesus, hari ini di hadapan-Mu 28 Februari 2022, Antoni Yodi dan Saudari Felicia Chandra, kini mereka datang ke altar-Mu yang kudus. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu di dalam Kristus Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang Kau satukan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga, kecuali maut. Dan kami semua yang percaya kepada Yesus, maut sudah dikalahkan menjadi kemenangan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang merdeka, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Antoni dan Felicia boleh menjadi pasangan suami istri yang dikenal oleh Tuhan, yang diberkati, menjadi sukses, menjadi berkat bagi keluarga dan tempat kerja dimanapun Antoni dan Felicia berada. Nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Hari ini hamba-Mu memohonkan, biarlah berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus yang mempersatukan pernikahan Antoni dan Felicia dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali, kedua mempelai boleh bangkit berdiri. Ya, Antoni dan Felicia boleh kembali saling berhadapan. Iya, Bapak Ibu, kita melihat wajah daripada mempelai wanita terlihat samar karena tertutup oleh layer penutup wajah. Dalam kesempatan hari ini kita akan menyaksikan mempelai pria akan membuka layer daripada mempelai wanita, dan kemudian akan dilanjutkan dengan saling memberi ciuman kudus. Siap-siap Antoni. 1, 2, 3. Iya, puji Tuhan, inilah wajah istrimu yang tercantik, Antoni. Puji Tuhan. Nah, silakan Antoni boleh memegang pinggang. Nah, dalam hitungan yang ketiga saling memberikan ciuman kudus. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, dipersilakan Antoni dan Felicia boleh menghadap ke altar Tuhan sekali lagi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi kedua mempelai dan juga kami pester yang melayani. Karena itu silakan boleh mengambil satu mesti, Antoni. Silakan, Felicia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada setiap roti yang kami pegang tertera sebuah ayat firman Tuhan, dan ayatnya berbeda-beda. Namun di tangan saya ada tertulis sebuah ayat yang tercatat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupannya. Yang lama sudah ditinggalkan Antoni, sudah ditinggalkan Felicia, kini memasuki babakan yang baru, menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Baik, kita angkat tinggi roti ini. Jika Antoni dan Felicia percaya kita bersekutu dengan tubuh Kristus, setelah kalimat ini saya ucapkan, bersama-sama kita berkata dalam nama Yesus, dan sudah itu kita akan makan roti ini. Adapun roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus bagi kesembuhan segala penyakit kita yang menuntun pernikahan Antoni dan Felicia pada pernikahannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Silakan boleh mengambil satu cawan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anggur ini anggur biasa, tetapi kita menaruh iman persekutuan dengan darah Yesus. Setelah kalimat ini saya ucapkan, Antoni dan Felicia berkata dalam nama Yesus, dan sudah itu kita akan minum cawan ini.
Adapun cara pengucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Darahnya menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa kita. Dan sekarang terimalah dengan iman. Katakan, dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Ya, puji Tuhan, sesi perjamuan kudus telah kita jalani. Dan untuk selanjutnya, kita memulai sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang tahu bersyukur bagaimana Tuhan sudah memberkati kehidupan Anthony dan Felicia. Hari ini kita memulai akan memberikan persembahan buah sulung yang pertama kali bagi Tuhan. Silakan boleh dipersiapkan persembahannya dan boleh dipegang bersama-sama dengan Felicia. Oke, silakan dipegang bersama-sama dan dimasukkan dalam kotak persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah rasa syukur dari Felicia dan Anthony. Silakan dipegang bersama-sama dan dimasukkan dalam kotak persembahan. Dan inilah persembahan syukur Anthony dan Felicia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang kami dari gereja tidak memberikan cindera mata yang lain, tetapi cindera mata yang kami berikan adalah Holy Bible sebagai tuntunan, sebagai panduan di dalam kehidupan pernikahan Anthony dan juga Felicia. Kalau kita membeli sebuah barang, biasanya ada buku petunjuknya, manual book, dan inilah manual book di dalam pernikahan Anthony dan juga Felicia. Silakan boleh diterima bersama-sama. Anthony dan Felicia, selamat buat Anthony, selamat buat Felicia. Tuhan semua berkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Syukur bersama-sama pada siang hari ini. Ibadah pemberkatan nikah siang hari ini berjalan dengan baik, semua karena anugerah Yesus Kristus yang menuntun memberkati ibadah ini. Biarlah hadiratmu ada di tempat ini, Engkau yang melaksanakan pemberkatan nikah ini melalui perantaraan hamba-Mu. Dan biarlah kasih setia Tuhan Kau lanjutkan di dalam kehidupan anak-Mu Anthony dan juga Felicia. Bukan hanya kepada kedua mempelai saja, tetapi kepada kami semua yang ada di ruangan ini. Kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhir dari ibadah siang hari ini, kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Anthony dan Felicia tidak ada kursinya lagi. Karena itu silakan kedua mempelai boleh bertukar posisi menghadap ke jemaat. Iya, puji Tuhan. Iya, silakan Anthony berdampingan dengan Felicia.
Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siang hari ini saya Pastor Yohanes Subianto Putra, saya mengumumkan bahwa hari ini 28 Februari Yudi dan Felicia Chandra menjadi doa kami, harapan kami. Antoni boleh membawa istri tercinta di hadapan keluarga Papa Mama Antoni. Kejadian yang baik seperti sekarang. Dan kalau Tony banyak salah selama ini, tolong minta maaf. Mohon doa restu. Ya, silakan peluk cium kepada Mama dan Koko. Demikian juga Felicia, keluarga Papa, Mama dari Antoni adalah keluarga Felicia juga. Mereka telah dipersatukan menjadi sebuah keluarga di dalam Kristus Yesus. Ya, jika sudah, dipersilakan kepada mempelai untuk bangkit berdiri. Ma, Pak, hari ini saya bawa Antoni di hadapan Papa dan Mama. Mohon doa restunya. Terima kasih karena sudah membesarkan saya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Jika sudah, berikan peluk cium. Ya, keluarga Antoni, keluarga Felicia, dan keluarga Antoni. Dengan hormat Papa Mama tercinta dari Felicia dan juga Antoni, boleh bangkit berdiri, susu AI, mendampingi. Rekan-rekan hamba Tuhan, boleh bersama-sama kita memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga orang tua. Ya, silakan Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, memberikan ucapan selamat bagi kedua mempelai dan orang tua, dan dengan demikian berakhir sudah rangkaian ibadah.